Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gojen Hilman Muntasyir dari kelas 12 IPA 2. Saya ingin membuat sebuah video pembelajaran tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebagian besar orang saat ini, mulai dari orang dewasa hingga anak kecil, sudah memiliki ponsel. Tapi tahukah kamu bagaimana dunia sebelum ada ponsel? Cahaya, bunyi, dan asap. Komunikasi jarak jauh di masa purba masih sangat primitif. Manusia menggunakan asap, bunyi-bunyian, cahaya api untuk menyampaikan pesan. Di Indonesia, masyarakat di desa dan kampung masih menggunakan kentongan dan lesung sebagai penanda. Hari ini, sinyal menggunakan asap masih digunakan di Vatikan sebagai penanda paus baru, penunjukan paus baru. Sementara sinar cahaya dimanfaatkan di jalan dengan bentuk lampu lalu lintas. Berikut ini adalah jenis-jenis alat komunikasi dari zaman ke zaman. Yang pertama, surat. Setelah manusia mengenal tulisan dan kertas, surat menyurat baru digunakan. Di zaman dahulu, merpati bisa dilatih sebagai pengantar surat. Ketika perang, kertas bisa dimasukkan ke wadah besi yang dikaitkan di kaki merpati, kemudian diterbangkan ke lokasi yang dituju. Angkatan Laut Inggris yang hebat pada zamannya juga bisa mengirim surat menggunakan botol yang dihanyutkan agar sampai ke darat. Lama-kelamaan surat dikirimkan lewat sistem pos dan masih dilakukan sampai saat ini. Yang kedua itu telegram. Pada 1837, kawat dan listrik yang dirangkai mampu menjadi pesawat pengirim pesan. Teknologi itu dinamai telegraf. Mesin telegraf mampu mengirimkan berita atau pesan yang disebut telegram. Telegram berisi pesan singkat dari rangkaian kode untuk huruf yang biasa dikenal dengan kode Morse, sesuai nama penemunya Samuel Morse. Yang ketiga, telepon. Setelah telegraf pada 1876, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Telepon mampu menghantarkan suara dari satu telepon ke telepon lainnya. Telepon zaman dulu bentuknya masih menggunakan kawat. Lama-kelamaan telepon menggunakan sinyal satelit. Bahkan kini ponsel tak membutuhkan sambungan kabel. Yang keempat yaitu radio. Penyiaran radio jarak jauh memanfaatkan stasiun penghubung relay. Radio ini ditemukan pada 1895 oleh Marconi. Radio awalnya menggunakan listrik, namun setelah ditemukan translator, radio dapat menggunakan baterai. Di Indonesia, radio sudah ada sejak penjajahan Belanda dan Jepang. Setelah merdeka, ada Radio Republik Indonesia atau RRI yang dimiliki negara. Lambat laun berkembang juga radio swasta. Beberapa radio swasta Indonesia yang bertahan hingga saat ini seperti Prambors, El Sinta, dan Sonora. Lalu koran dan juga majalah nih. Selain radio, media komunikasi, masa yang paling tua adalah koran atau surat kabar. Sejarah mencatat koran pertama di dunia, Acta Diurna, terbit di Kekaisaran Romawi pada tahun 59 sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia, Medan Prijaji yang terbit Bandung pada Januari 1907 hingga 1912 diakui sebagai surat kabar nasional pertama. Beberapa surat kabar yang masih eksis hingga hari ini yakni Kompas, Jawa Pos, Keadilan Rakyat, Pikiran Rakyat, Bisnis Indonesia, dan Media Indonesia. Sementara majalah yang populer di Indonesia yakni Tempo, Gatra, Intisari, dan Suara Muhammadiyah. Lalu televisi. Televisi dikembangkan sejak akhir abad ke-19 di berbagai belahan dunia. Namun televisi baru populer di pertengahan abad ke-20. Televisi awalnya hitam putih, kemudian berwarna seperti saat ini. Stasiun televisi pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah yaitu TVRI dilahirkan untuk menayangkan Asian Games pada tahun 1962. Lalu muncullah saluran televisi swasta seperti RCTI, SCTV, TV One, Metro TV, Antv yang masih eksis sampai saat ini. Lalu ini yang kita gunakan pada masa sekarang, pada masa modern, yaitu internet. Seluruh alat dan media yang disebutkan di atas kini berbentuk digital dan bisa diakses lewat internet. Televisi kini digantikan oleh teknologi streaming, surat kabar dan majalah digantikan oleh media online. Sambungan telepon kini bisa menjadi telekonferensi dan menampilkan video.
Hari ini hampir seluruh teknologi komunikasi bisa diakses berkat internet. Alatnya pun ponsel dan komputer semakin canggih. Itulah video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.